Kanjeng Sunan Kalijogo mengetahui bahwasanya adanya wayang kulit, adanya gamelan itu tidak diharamkan atau dibid'ahkan. Tapi itu semua dirubah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo bagaimana ini baik menurut syariat agama Islam dan diterima oleh kalangan apapun. Contoh di Jawa itu kan ono sing abangan, ono sing irengan, ono sing nun sewu, ono sing bajingan, ono sing ngalim tenanan, ono sing ngalim tapi ya sedeng-sedeng wae. Jadi bijaksananya itu memang mengetahui bagaimana ini seumpama saya buat seperti ini di masyarakat itu bagaimana. Makanya dalam pewayangan itu ada yang namanya Pendowo Limo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di kesempatan kali ini bertepatan pada bulan Ramadan bahwasanya sudah digambarkan dalam pewayangan kalau orang itu ingin menjadi pimpinannya seseorang atau lebih tepatnya kowe nek kepengin dadi gurune para menungsa dawuhipun Syekh Abdul Qadir kudu cecekelan barang telu. Sing siji ya kuwi bi ilmil ulama, loro wasiasatil mulk, kaping telu wa hikmatil hukama. Yang pertama kamu harus menggunakan ilmunya para ulama. Sebab ilmu para ulama ini bersumber dari para ulama-ulama terdahulu dari para sahabat sehingga nyampe ke Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah syair, hadzal Qur'anu yuwahintuna li tariqil khairi yu'addibuna. Allah Ta'ala anzalahu wa Rasulullahi muallimuna. Rasulullahi muallimuna. Bahwasanya Allah itu menurunkan Quran. Dan yang mengajarkan Quran tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, yang pertama kan ilmu ulama, yang kedua wasiasatil mulk, kamu harus menjadi orang yang paham ilmu pemerintahan terutama. Karena ketika kita menjadi seseorang tokoh, pasti dipandang oleh umara-umara. Kalau kita tidak memahami bagaimana hukum tata negara di Indonesia khususnya, tertentu kita dianggap nun sewu aliran sesat sehingga kita bisa bahasa Jawanya bisa dikunjoro dilebok ke pakunjaran. Dan yang ketiga ada yang namanya wa hikmatil hukama. Kamu harus bijaksana. Dalam artian bijaksana, bijaksana dalam segala hal. Contoh seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini sering saya sampaikan bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijogo mengetahui bahwasanya adanya wayang kulit, adanya gamelan itu tidak diharamkan atau dibid'ahkan. Tapi itu semua dirubah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo bagaimana ini baik menurut syariat agama Islam dan diterima oleh kalangan apapun. Contoh di Jawa itu kan ono sing abangan, ono sing irengan, ono sing nun sewu, ono sing bajingan, ono sing ngalim tenanan, ono sing ngalim tapi ya sedeng-sedeng wae. Jadi bijaksananya itu memang mengetahui bagaimana ini seumpama saya buat seperti ini di masyarakat itu bagaimana. Makanya dalam pewayangan itu ada yang namanya Pendowo Limo. Pendowo Limo itu salah satu tokohnya yaitu ada yang namanya Darmo Kusumo atau Puntodewo. Yang kedua ada Werkudara atau Brotoseno. Yang ketiga ada Janaka atau Arjuna. Yang keempat ada Nakula, yang kelima ada Sedewo. Nah, kelima ini memiliki filosofi yang sangat mendalam bagi saya dan bagi masyarakat Jawa khususnya. Yang pertama ada Puntodewo memiliki jimat jamus mustika menyang Kalimosodo. Yaitu rukun Islam pertama adalah syahadat. Dan syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika zaman dulu itu ada gamelan namanya gamelan sekaten. Gamelan sekaten itu berasal dari gamelan syahadaten. Mungkin kalau zaman sekarang terus dilakukan oleh para wali, yaitu lagunya kurang lebihnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena apa harus dilakukan? Orang Jawa zaman dahulu kalau bilang asyhadu alla ilaha illallah itu sangat sulit. Makanya ada sebuah cerita bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu memiliki santri yang namanya Raden Cokrojoyo.
Raden Cokrojoyo ketika ingin menjadi santri Kanjeng Sunan Kalijogo disuruh dan diperintah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo menjaga tongkat beliau. Seperti halnya Kanjeng Sunan Kalijogo meguru di Kanjeng Sunan Bonang. Ketika disuruh menjaga tongkatnya Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau diamanati untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tapi karena Raden Cokrojoyo ini orang Jawa tus, dalam artian nyel wong Jawa dierek, ngono lho. Cara basa Jawane ngono. Akhirnya kon ngomong Ya Hayyu Ya Qayyum iku susah. Isone ya kayumu, ya kayuku. Tapi biiznillah saking kersane Gusti Allah nalika alas kobong jek panggah anteng maca ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku. Nyatane ya ora katut kobong. Makakno diarani Kanjeng Sunan Geseng sebab nalika kobong dekne ra katut kobong senajan toh awake ireng. Beda kalau sekarang. Kalau dulu ya kayumu ya kayuku. Kalau sekarang ya bojomu ya bojoku. Mungkin halnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu pun mungkin. Dan tidak 100%, mungkin 99,9%. Jadi dalam harinya artinya bagaimana? Orang zaman dulu itu Ya Hayyu Ya Qayyum tidak bisa melafatkan sesuai apa yang sudah tertulis. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Qayyumu Ya Qayyumu, Ya Qayyumu Ya Qayyuku sudah mantap di hatinya. Iku ya iso kok mlaku ndur banyu. Iku nek wong biyen sebab imane wong biyen iku luwih mantep tinimbang imane wong saiki. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo itu ada yang namanya Puntadewa, itu mempunyai jimat Jamus Kalimosodo. Itu adalah rukun Islam yang pertama. Terus ada Brotoseno, yaitu atau Werkudara. Dia makanya digambarkan dalam wayang dekne iku gak iso ndodok, gak iso basa, gak iso tata krama. Nuwun sewu sebelumnya. Bahkan kalau kita sholat tidak bisa ketika Alhamdulillahirabbil alamin rahmanir rahim malik yaumiddin. Suatu misal seperti itu. Terus kita bahasakan sekabehaning puji ku kagungane Allah kang duweni sifat welas lan asih. Ndak boleh, harus bahasa Arab. Makanya Werkudara gambarannya nek kue basa Jawa isomu iku ya wis iki tok. Salat ya begitu, ndak boleh dibahasakan lain. Terus ada yang namanya Janaka. Janaka itu Arjuna. Jun itu maknanya bulan pilihan. Ini di video sebelumnya mungkin sudah pernah saya bahas. Arjuna itu Jun itu maknanya ulan pilihan. Ulan pilihan itu di antara bulan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kita ditempa. Makanya Janaka duwe anak jenenge Wisanggeni saka tembung Wasiun Goniun. Wasiun Goniun utawi Wisanggeni dicemplung ana ing kawah Candra di muka, ora malah kobong, ora malah menter, tapi metu-metu malah jaduk sekti kalintang jayaning perang. Dia keluar dari kawah Candra di muka, awake gak tatu blas, tapi malah dadi jaduk. Bahasanya kita ditempa di dalam bulan Ramadan ini, kita tempa sebaik-baiknya bagaimana kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang yang lebih baik. Makanya kemarin saya itu ada teman yang datang kemari, terus saya bilangin, bentar lagi itu Idul Fitri. Idul Fitri itu maknanya Idul itu kembali, Fitri itu suci. Jawabannya dia sepele. Hahaha, nggih Mbah, leres niku. Idul Fitri niku kembali suci, tapi hanya 1 hari. Sakwise najis terus mawon. Sakwise niku najis terus mawon. Wah. Jadi pada tepatnya kita dilatih dalam bulan Ramadan, ditempa untuk menjadi orang yang kuat. Kuat dari segi apapun. Wajasati wa qalbi wa ruhi. Ditempa menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih kuat menghadapi situasi kehidupan ini terutama. Maka kene ono wong terus jek golek nafkah ning wulan poso. Jangan kita salahkan. Kita berpuasa ya tetaplah berpuasa. Ingat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Setuhune kabeh kelakuan perbuatan itu tergantung niate. Lan wong bakal memperoleh apa sing diniati. Innamal likulli imri'in manawa. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit banyak, semoga bisa bermanfaat karena saya sering menyampaikan bahwasanya keburukan akan menjadi kebaikan di tangan orang yang bijaksana. Dan kebaikan pun akan menjadi keburukan di tangan orang yang sangat bodoh. Dan manfaatkanlah sesuatu agar bisa menjadi manfaat. Dan
manfaatkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat supaya menjadi manfaat. Karena orang yang bagus adalah bisa memanfaatkan demi kebaikan meskipun itu tidak bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.